hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang fenomenal. Kali ini kita disuguhkan dengan berita dari Makassar, menjadi lini masa yang sensasional. Bagaimana tidak? Sebuah berita yang membuat otak kita mengernyitkan dada. 7 janin yang tidak berdosa dibunuh, diaborsi oleh sang pelaku. Ngeri, sadis saya dibuatnya. Merinding. Coba kalian bayangkan, 7 janin yang menjadi calon jabang bayi tersebut dibunuh, diaborsi, kemudian disimpan dari kurun waktu tahun 2012 hingga sekarang, 10 tahun. Tinggal tulang dan rambut yang menjadi bukti identifikasi DNA antara sang jabang bayi dengan sang pelaku, atau tidak lain adalah ibunya itu sendiri. Di mana letak nurani seorang ibu di saat dia dikaruniai anak? Sungguh tidak manusiawi. Hampir kebanyakan kasus-kasus aborsi atau pembunuhan terhadap janin ini adalah kasus anak di luar nikah. Mereka melahirkan dari hasil hubungan gelap. Mereka melahirkan dari hasil rasa yang belum termiliki secara penuh, karena belum ada keyakinan untuk kedepannya. Apakah sang calon istrinya akan dinikahi, atau bahkan sebaliknya akan ditinggal untuk selamanya, habis manis sepati buah. Ini kasus yang banyak terjadi dalam kasus-kasus aborsi jabang bayi. Kalau kita bertindak, itu harus berani bertanggung jawab, apapun itu resikonya. Karena hubungan di luar nikah itu memang sangat rentan menimbulkan big problem, permasalahan yang besar, terutama dengan kehadiran anak yang belum kita ridhoi. Hampir di semua rumah sakit manapun itu pasti terdapat setiap hari kasus janin yang diaborsi. Coba kalian bayangkan, di saat pasangan suami istri di luar sana yang belum dikaruniai anak atau buah hati, mereka berharap, selalu setiap hari berdoa dan berikhtiar agar dikaruniai momongan dengan segera mungkin. Mereka berharap keluarga bahtera rumah tangga mereka menjadi taman surga buat keluarga mereka dengan kehadiran dan keceriaan anak-anak kecil. Akan tetapi apa yang terjadi di berita Makassar ini lain ceritanya, sobat. Justru mereka dianugerahi dengan anak tersebut, malah anak itu dibunuh sebelum menjadi jabang bayi. Coba bayangkan, 7 janin, bukan main-main, bukan 1-2 janin, tapi 7 janin. Saya pun tidak habis pikir, bagaimana bisa menjalani selama kurun waktu 10 tahun tersebut, dengan janji-janji manis sang suami yang tak kunjung menikahi. Inilah yang saya katakan efek big problem. Permasalahan besar akan timbul setelah kita melakukan hubungan gelap yang tidak ada sama sekali kenyamanan maupun ketenangan, comfortable, tidak ada sama sekali kenyamanan hidup. Bukankah kita tahu? Bukankah kita tahu? Membunuh janin itu sama juga kita membunuh satu jiwa manusia. Dosanya sama juga kita membunuh semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Hanan Attaqi berikut ini.
Anak adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, kita bina dan kita didik. Karena anak pun bisa menyelamatkan orang tuanya untuk masuk ke surganya Allah. Anak yang soleh, yang setiap hari mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, itu akan menjadi jaminan insya Allah orang tuanya akan selamat dunia akhirat. Karena anak itu amanah, maka jagalah. Ketika kita diberi anak, rawatlah. Jangan sampai kita bunuh. Luar biasa. Saya tidak habis pikir bagaimana nalar seorang ibu yang begitu tega membunuh, membujak, mencicang daging darahnya sendiri. Saya tidak habis pikir. Sejahat itukah nalurinya, sebusuk itukah pikirannya, dan segelap itukah hatinya ketika ada kehadiran anak yang belum diridhoinya karena hubungan gelap. Inilah fungsi agama. Kehadiran agama inilah fungsinya. Sebagai agent of change, merubah liutamimah makarimal akhlak. Apa jadinya? Apa jadinya jika agama tidak ada di dunia ini? Maka bisa saya pastikan semua umat manusia yang hidup di dunia ini rentan sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebuah pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah, apakah kita tidak takut dengan azab yang kita terima nanti? Di dunia saja kita sudah berhadapan dengan pidana hukum, dengan penjara pasal 15 tahun penjara. Bayangkan, usia kita habis dilalap di dalam penjara. Saya tidak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi. 7 janin dibunuh, diaborsi oleh sang pelaku. Bagaimanapun juga, sang pelaku juga manusia, sama seperti kita semua. Al-insanu mahalul khata', tempatnya salah dan dosa. Kita berharap sang pelaku bertaubat agar mereka diberi petunjuk untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di masa tuanya nanti. Karena bagaimanapun manusia tetaplah manusia yang berpotensi memiliki salah dan dosa. Apapun itu, kita harus siap menanggung resikonya.